Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat. Pada hari ini pertemuan materi kita, Ibu akan membahas mengenai jenis dan karakteristik bahan serat alam. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, anak-anak sekalian, mintalah bantuan pada ayah atau bunda atau keluarga untuk membantu apabila ada kesulitan di dalam materi yang ibu sampaikan. Ya, kita masuk ke dalam materi kita. Minggu lalu kita sudah masuk ke dalam kerajinan bahan serat alam. Bahan kerajinan serat alam yaitu dari pengertian bagaimana sejarahnya, ya anak-anak semua ya. Nah, pada saat ini kita akan menjelaskan jenis dan karakteristik bahan serat alam itu sendiri. Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah jenis serat alam dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu dari serat alam hewan. Ya anak-anak ya. Serat alam tumbuh-tumbuhan ini seperti kita ketahui bahwa Indonesia sangat memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Ya, seperti ibu tadi katakan. Yang pertama adalah serat tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan sebagai katun atau linen. Ya, anak-anak ya. Bisa kita lihat gambar berikutnya. Misalnya itu berasal dari kapuk, kapas, dan rami. Nah, kalian bisa lihat itu bagaimana gambar kapuk itu digunakan untuk kasur, lalu kapas itu bisa digunakan sebagai pakaian, ya anak-anak ya. Nah, berikutnya serat yang kedua adalah hewan, yaitu tekstil produksinya yang menghasilkan wool dan sutra. Itu dibedakan dari serat filamen dan stafel. Misalkan dari bulu hewan, kedua dari larva ulat kepompong. Ya anak-anak ya. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya hewannya misalkan domba, unta, kelinci, kasmir, vicuna. Kalian bisa lihat gambar berikutnya. Lalu serat dari filamen merupakan serat berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra. Digunakan membentuk kepompong. Inilah yang merupakan serat yang akan dipintal menjadi benang. Ya anak-anak ya. Sekarang kita masuk kepada sifat dan karakteristiknya. Sifat dari karakteristik serat tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang pertama, sifat dari tumbuh-tumbuhan yaitu kapas. Sifat yang pertamanya adalah terasa dingin dan kaku. Kemudian mudah menyerap keringat, rentan berjamur, mudah terbakar. Itu termasuk daripada sifat serat tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, sifatnya yang kedua dari hewan. Kita ambil misalkan dari sutra, sifat bahan sutra. Dia berkilau, bagus, tidak mudah kusut, sangat halus, tahan matahari, tidak mudah berjamur, mudah terbakar. Itu untuk serat wool. Ya anak-anak ya. Kemudian serat bahan wool. Sifatnya agak kuat, tidak berkilau, keriting, kenyal, dan elastisitasnya tinggi. Lebih tahan panas, tahan jamur dan bakteri. Dari kedua sifat karakteristik serat alam tersebut, itu bisa menjadikan suatu kelebihan yang ada seperti di Indonesia. Ya, Indonesia kadang-kadang
ada musim panas, ada musim dingin, dan bisa menggunakan yaitu pakaian yang dari serat hewan. Misalnya musim panas kita menggunakan dari serat tumbuh-tumbuhan supaya kita keringat yang ada pada kita itu bisa mengurangi daripada produksi dan bisa dihisap oleh pakaian seperti katun dan linen ya anak-anak semua ya. Jadi anak-anak sekalian, untuk hari ini materi kita sudah ketahui ya bahwa pada berikutnya ini Ibu memberikan suatu pernyataan. Kalian tinggal memberi jawaban benar atau salah di dalam komentarnya nanti. Bila benar dengan huruf B, bila salah dengan huruf S saja. Yang pertama, perhatikanlah gambar berikut. Benar atau salah, filamen merupakan serat berbentuk jaringan. Perhatikan gambar berikutnya. Benar atau salah, kapas, kapuk, dan rami hasil tekstil produksi katun. Perhatikan gambar berikutnya. Benar atau salah, sifat bahan kapas lembut, tidak mudah kusut. Perhatikan gambar berikutnya. Benar atau salah, sifat bahan dari wol rentan berjamur, mudah terbakar. Perhatikan gambar berikutnya. Benar atau salah, sifat bahan dari sutra tidak mudah berjamur, lembut, sangat halus. Perhatikan gambar berikutnya. Benar atau salah, suatu hasil karya dari olahan tangan manusia, baik itu olahan tangan manusia sendiri maupun olahan dibantu dengan mesin. Perhatikan gambar berikutnya. Benar atau salah, serat biji pada tumbuhan kapuk. Perhatikan gambar berikutnya. Tumbuhan pandan berduri merupakan serat buah. Perhatikan gambar berikutnya. Benar atau salah, tumbuhan di samping ini merupakan dari serat buah. Perhatikan gambar berikut ini. Benar atau salah, tumbuhan di samping merupakan serat dari batang. Jadi anak-anak sekalian, itulah materi kita pada hari ini. Kalian tinggal memberi komentarnya, benar atau salah dengan huruf B atau salah dengan huruf S. Dan kalian bisa membaca ulang dari buku paket prakarya. Inilah materi yang Ibu sampaikan. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali.